2 hari setelah meninggalkan goa, gadis pandai besi dan si alkemis mengandung, terlihat Oguro yang sudah berevolusi menjadi High Orc Lord, karena ia sudah mengalami hal yang sama. Ia tahu harus melakukan apa. Setelah sampai di tepi sungai, Oguro pun melakukan operasi sesar untuk menyelamatkan bayi dan ibunya. Kita pun diperkenalkan nama dari masing-masing ibu. Si pandai besi bernama Emery melahirkan bayi orc, dan si alkemis bernama Spinel melahirkan bayi manusia. Anak Emery bernama Onikawa, dan anak Spinel bernama Nicola. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan. Di siang harinya mereka tiba di kota Purgatory. Karena kota ini begitu dekat dengan ibu kota kerajaan Oswell, Rubelia diminta oleh Oguro untuk menyamar. Setelah itu Oguro meminta semua ibu untuk istirahat di penginapan, dan yang lain diminta untuk ikut dengannya ke guild untuk mencari informasi. Guild ini berbeda dari guild sebelumnya, di mana Daminhuma dan manusia bisa hidup berdampingan. Bahkan ada sekelompok petualang yang mengajak Oguro untuk duel. Oguro bisa saja menghajar mereka secara bersamaan, namun itu tidak akan menyenangkan. Ia pun meminta para orc untuk menerima tantangan duel mereka. Ia bahkan menawarkan hadiah sebanyak 5 plat perak jika mereka bisa menang dari 3 orc itu. Tidak ada satupun yang berhasil mengalahkan mereka. Genki sampai terharu karena mereka bisa bertambah kuat. Setelah itu Oguro memanfaatkan kemenangan mereka untuk mempromosikan pasukan bayaran miliknya. Setelah dari guild, Oguro, Dami, dan gadis berambut merah pergi ke pasar untuk mengisi ulang perbekalan mereka. Di sana Oguro juga menemukan sebuah alat sihir yang bisa menyimpan gambar. Setelah kembali ke penginapan, Oguro pun langsung mengambil banyak foto anak-anaknya. Di malam harinya Oguro menghubungi kelompok lain. Yang pertama ia hubungi adalah kelompok 3 yang dipimpin oleh Bloodsato. Mereka terlihat baik-baik saja. Berikutnya ia menghubungi kelompok 5 yang dipimpin oleh Dodomeki. Mereka juga terlihat baik. Setelah itu kelompok 4 yang sepertinya mengalami masalah. Mereka berdebat karena tidak adanya pemimpin di kelompok mereka. Oguro mengerti karena mereka dianggap lemah daripada goblin. Oguro pun memutuskan agar dirinya lah yang menjadi pemimpin kelompok 4, dan yang terakhir adalah kelompok yang dipimpin oleh Orkichi. Namun saat Oguro mencoba melihat mereka, tiba-tiba ia melihat dirinya sendiri yang terbunuh. Keesokan harinya Oguro memberitahu kepada Rubelia bahwa ia mengundur waktu untuk pergi ke ibu kota kerajaan Oswell. Ia mengkhawatirkan teman-temannya yang sedang berada di kota labirin Grifos. Rubelia bertanya kepada bocah kesatria butuh beberapa hari untuk sampai ke sana. Bocah itu menjawab jika bergegas maka hanya perlu 2 hari perjalanan. Rubelia pun mengizinkannya. Menurutnya mereka bisa sampai di sini hanya dalam waktu beberapa hari saja. Tidak masalah jika hanya tertunda 2 hari. Di tengah perjalanan Dami curhat kepada Oguro, kenapa ia masih belum bertambah kuat, sedangkan Oguro bertambah kuat setiap waktunya. Ia juga bertanya kenapa ia masih belum mempunyai anak darinya, padahal cintanya lebih besar dari yang lain. Oguro pun mencoba untuk menghiburnya. Ia berkata meskipun ia bertambah kuat ia tidak akan meninggalkan mereka, meskipun mereka tidak memiliki anak cintanya tidak akan berubah. Akhirnya mereka pun tiba di kota labirin Grifos saat menjelang sore. Saat Oguro pergi ke dungeon, ia melihat ada 2 petualang yang berlari keluar. Mereka menjelaskan bahwa di dalam sana ada Minotaur yang begitu sangat kuat. Dari penjelasan ketua guild, karena adanya aura kuat dari dalam dungeon, ada sekelompok petualang yang mencoba untuk mengalahkannya. Setelah itu keluar Orkichi dan ERT yang sudah berubah menjadi raksasa. Kemudian Oguro meminta penjelasan kenapa ia terbunuh. Dari cerita ERT saat mereka di dalam dungeon, mereka bertemu dengan monster langka. Monster itu memiliki kemampuan untuk merubah dirinya menjadi sosok terkuat yang pernah mereka temui. Awalnya Orkichi dikalahkan dengan telak, namun di saat yang bersamaan ia membuat pilihan untuk berevolusi. Orkichi pun bisa mengalahkannya. Sepertinya Orkichi berevolusi menjadi spesies Minotaur langka, dan ERT berevolusi menjadi ERT Lord Varian. Setelah itu Orkichi menantang kembali Oguro untuk berduel. Di sebuah area yang ditonton banyak orang, Oguro dan Orkichi akan melakukan duel. Rubelia bertanya bukankah mereka berteman, kenapa harus bertarung satu sama lain? Dami menjelaskan mereka memang berteman sama sepertinya. Mereka telah tumbuh bersama-sama semenjak mereka dilahirkan. Karena itulah Orkichi ingin menjadi lebih kuat untuk bisa berjalan berdampingan dengan Oguro. Orkichi berkata ia telah mengalahkan semua monster yang berada di dalam dungeon. Tujuannya ingin menjadi lebih kuat.
dan bisa setara dengannya, dengan begitu mereka bisa menjadi sahabat sejati. Setelah mengatakan itu pertarungan mereka pun dimulai, perkataan Orkichi bukan bualan semata, Oguro bisa merasakan kekuatan yang luar biasa dari kapak yang digunakan oleh Orkichi, dengan memanfaatkan titik buta, Oguro berhasil menyerangnya, namun serangan itu masih bisa ditahan oleh Orkichi. Orkichi pun membalas serangan Oguro dengan merilis skill barunya. Skill tersebut mampu membuat Oguro terdesak hingga ia harus menggunakan skill yang bisa meningkatkan kekuatannya berkali-kali lipat, disusul dengan skill tarian 1000 tombak yang mampu membuat Orkichi terdesak. Orkichi pun terpaksa menggunakan sihir apinya untuk menghalangi pandangan Oguro, dan tak disangka ia melompat untuk menyerang Oguro. Oguro pun menggunakan sihir tanah untuk menyerangnya di udara, namun Orkichi tak kehilangan akal. Ia menggunakan perisainya untuk menahan serangan Oguro, karena terbawa suasana Orkichi menjadi kehilangan kendali, dan melancarkan serangan dengan kekuatan yang luar biasa. Setelah itu terlihat Oguro yang marah karena Orkichi melancarkan serangan maksimalnya. Bagi Oguro tidak masalah karena ia bisa sembuh dengan sendirinya, namun di atas mereka ada banyak manusia yang melihat pertarungan mereka. Oguro memarahinya agar ia bisa bertindak dengan tenang dan bisa mengendalikan emosinya. Oguro teringat masa lalu saat ia harus memberi pelajaran terhadap Orkichi yang bertindak bodoh.